Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel kami. Di sini, sambil coret-coret kaligrafi ala kadarnya, kami akan sedikit mengenang dan bercerita tentang seorang wanita mulia yang hidup di zaman Rasulullah SAW, sekaligus menjadi pendampingnya yang pertama, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Namun, sebelum kami lanjutkan, jangan lupa subscribe-nya ya kawan, biar tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sayyidatuna Khadijah adalah gambaran nyata seorang wanita solehah dan terbaik. Dialah orang yang pertama kali menerima Islam dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah mengkhususkan beliau dalam kehidupannya yang mulia tersebut dengan mencintai dan mendampingi seorang Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali akan datangnya Islam, Rasulullah SAW berkhalwat, menyepi dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali. Bila telah selesai daripada khalwatnya satu kali, beliau pulang sekedar mengambil bekal dan kembali lagi terkadang sampai 10 hari bahkan sebulan, lalu pulang lagi. Tatkala datang wahyu pertama kali, beliau langsung pulang dan menemui Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah lah orang yang pertama kali melihat manusia agung tersebut yang mendapat wahyu. Beliaulah yang menerima dan beriman pertama kali dengan hati. Beliaulah orang pertama yang mendengar dan mengamalkan wahyu tersebut. Dengan berjalannya waktu, semakin bertambahlah iman Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW dan terus berkhidmah untuk melayaninya dengan setulus hati. Di suatu malam, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa Sayyidatuna Khadijah sebentar lagi datang untuk membawa makanan kepada Rasulullah SAW. Ini menandakan walaupun Sayyidatuna Khadijah adalah seorang wanita bangsawan yang kaya, yang punya banyak pembantu, namun beliau tetap berkhidmah melayani Rasulullah sendiri, memasak sendiri, serta membawa makanan tersebut sendiri. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimi salam kepada Khadijah. Sampaikanlah salam dari Allah dan dariku, dan berikanlah kabar gembira padanya bahwa baginya kelak di surga Allah akan membalasnya dengan memberikan rumah yang tiada kesusahan di dalamnya. Lalu setelah Sayyidatuna Khadijah masuk, Rasulullah menyampaikan apa yang dikatakan Jibril. Wahai Khadijah, ini Jibril menyampaikan salam untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari Jibril, dan kabar gembira untukmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu rumah di surga. Lalu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam. Orang mukmin tidak akan mendapat salam seperti ini kecuali nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Tapi Sayyidatuna Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia karena besarnya kesungguhan, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Pada suatu saat di akhir-akhir hayatnya, beliau pernah menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sambil menahan rasa sakit tersebut, beliau meneteskan air mata di depan Sayyidatuna Fatimah Zahra yang saat itu menemaninya bersama saudarinya yaitu Ummi Kulsum. Lalu Sayyidatuna Fatimah berkata, wahai ibu, apakah kau menangis karena sakit? Lalu Sayyidatuna Khadijah menjawab, tidak, tapi aku menangis karena memikirkan ayahmu. Kalau aku meninggal, siapa yang akan memasak, mencuci pakaian untuk ayahmu? Siapa yang akan menyenangkan hatinya saat dia gundah dan bersedih? Lalu Fatimah radhiyallahu anha menjawab, ibu, semua yang kau lakukan biarlah aku yang akan melakukannya untuk ayahku nanti. Tiba-tiba
Dari luar terdengar suara pintu diketuk dengan lembut dan tidak mengagetkan orang-orang yang di dalam. Ya, itulah ketukan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidah Khadijah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, ayahmu datang, ayo bangunkan aku, tolong aku." Beliau meminta putrinya untuk membantunya duduk sambil ditopang dengan lututnya, supaya terlihat seakan-akan beliau tetap duduk, dan beliau berusaha tersenyum walaupun dari tadi tidak bisa tersenyum lagi. Ketika Nabi Muhammad sudah masuk, melihat keadaan istrinya itu, beliau merasa tenang dan akhirnya beliau berkata, "Baiklah, kalau kau memang kelihatan baik-baik saja, maka aku akan melanjutkan dakwahku." Kemudian beliau keluar kembali. Setelah keluar beberapa langkah, tiba-tiba Sayyidah Fatimah membuka pintu dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abi, ibu sudah meninggal." Sampai detik akhir hayatnya pun, Sayyidatuna Khadijah masih berusaha untuk memberi ketenangan terhadap suaminya. Inilah akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh orang-orang mulia, turun-temurun dari generasi ke generasi. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk meniru mereka, orang-orang mulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.